Itu. Coba kalau ada nyonya. Manado sayang bawa oto. Hanya ditegur Tuhan dia baru takut. Tapi itu dulu. Dan tidak semua orang Manado seperti itu. Ada iya. Tapi gak semua. Mayoritas iya. Jadi kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus pelihara hati? Buka Matius. Karena ini penting teman-teman. Matius 15 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab dari hatilah timbul pikiran-pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu dan penghujatan. Itulah alasan Tuhan suruh kita jaga hati. Suruh pelihara hati. Biar jangan sampai kalau kita tidak memelihara hati kita. Kita akan penuh dengan pikiran jahat. Kita akan penuh dengan segala macam yang berbau percabulan. Kita punya niat ingin nyuri. Karena mencuri dosa. Mencopet sih enggak kayaknya ya. Kira-kira nyopet kena dosa enggak ya? Kena ya, tapi kan nggak diniatin. Pencurian itu kan ada niatnya. Saya pingin nyolong handphone pastor, udah gua niatin. Tapi kan kalau nyopet kan kesempatan. Ditaruh di meja ya gua ambil gitu loh maksud. Nah, tapi itu tetap dosa. Jadi kita harus pelihara hati. Jangan izinkan hal-hal yang tidak baik muncul di hati kita. Baru yang kedua apa yang harus kita lakukan? Mengendalikan pikiran kita. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena karunia yang diberikan kepadaku. Melampaui yang seharusnya dipikirkan, melainkan berpikir jernih sebagaimana Elohim telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang. Tuh. Tuhan suruh kita tidak memikirkan hal-hal yang melampaui daripada yang seharusnya kita pikirkan. Jangan terlalu ribet mikirnya. Kemampuan lu pacarannya sama si A, jangan ngayalin pingin sama artis ini. Enggak nyampe. Lu pacaran sama artis, perbendaharaanmu kurang. Lu tinggal di Malang aja, jangan di Jakarta. Lu kalau di Jakarta standar nongkrong artis itu Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3. Di situ es teh manis segelas 28.280. Lu ke warung kebeli setengah kilo gula, Pak. Lu kalau salah masuk mall di Jakarta, Senayan City, pintu utama kiri Burberry. Ikan Max Mara, ujungnya Hugo Boss. Sebelah kanannya Gucci, depan lu Bottega, sampingnya Balenciaga. Ginjal lu hilang 2, kebeli tas doang 1 biji bos. Jadi kalau lu mau pacaran minim budget, tetaplah tinggal di Malang. Semalam gua beli es teh manis masih 2.500. Jadi bro, kalau kita udah tinggal di Malang bersyukur. Lu kalau tinggal di Jakarta mau ngajak cewek nongkrong di Monas, ceweknya akan ngomong kerak telur lagi ya. Jadi jangan izinkan pikiran kita melebihi daripada yang kita pikirkan. Lu pingin hidup sehat, ya gak usah ribet makan. Selama makanan itu engkau berdoa dan mengucap syukur sebelum engkau makan, everything okay. Gak usah ketakutan sama sayur kangkung. Jangan makan lele karena lele itu katanya makanannya kotoran.
Jangan makan kangkung karena ada bekicot kecil. Jangan makan daging babi karena 1000 Fahrenheit nggak akan mati cacingnya. Nah ribet amat sih. Coy, selama semuanya lukunya, cacingnya besek, putus sama gigi. Kecuali daging babi kecap lu telen utuh masuk. Lalu kunyah-kunyah tetap mati tuh cacing. Nggak boleh nasi putih, harus nasi merah. Karena karbonnya tinggi, gulanya tinggi. Jadi harus pakai nasi merah karena gula rendah, karbonnya rendah, seratnya tinggi. Kalau bicara warna enak nasi kuning bos. Lu nggak boleh nasi putih, nasi merah, hantem nasi kuning. Ada ayam sepotong, udah ada oreknya, ada perkedelnya. Nggak ada orang mati gara-gara nasi. Orang mati karena ajalnya Pak. Supaya lu matinya lama, apa yang harus Anda lakukan? Rendah hatilah. Jangan sombong. Tuhan benci orang sombong. Orang sombong kalau jalan, apa lihat ya? Apa sih lo? Begitu. Itu kalau malaikat maut nunjukin muka, nggak bisa kabur. Matilah. Tapi kalau kita rendah hati, kita jalan nunduk. Permisi ya, aku pulang dulu, makasih Tuhan Yesus memberkati. Nah kan kalau kita jalan nunduk kan kelihatan sepatu malaikat maut. Ini kan kelihatan. Darah Yesus dia di depan kan kita bisa muter balik tuh. Selamat. Jadi nggak usah ribet. Pingin umur panjang lagi, apa yang harus Anda lakukan? Budek. Kenapa budek? Amaknya Mongol sama oma Mongol budek berbuka berdua. 100 umurnya. Amaknya Mongol aja 106 10 hari baru game. Itu pun kalau nggak dikagetin kayaknya masih hidup sampai sekarang. Kenapa budak lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Oh jadi kita nggak boleh mikir dong Kak Mongol. Enggak boleh begitu. Kita boleh mikir. Tapi sesuai apa harus kita pikirkan? Buka Filipi 4 ayat 8. Kita baca lagi sama-sama Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku. Segala yang benar. Segala yang menyenangkan. Segala yang baik untuk didengar. Pikirkanlah. Udah. Suruh mikir yang begini. Nggak tuh, aduh kayaknya besok Krismon, aduh ini gimana nih, aduh utang gua masih banyak dipinjol. Siapa suruh minjol 5 pinjolan? Lu ngutang 5 pinjolan itu bukan lagi apa gali lubang, tapi udah gali goa. Jadi pikirkan yang manis. Nggak punya pasangan, berarti mungkin saatnya Anda nabung. Karena untuk pacaran. Nggak ada lu makan di warteg bayarnya God bless you. Buat laki-laki nih hari ini yang cowok-cowok anak muda yang belum punya pasangan hidup. Khusus cowok. Nggak usah ribet nyari pasangan hidup. Carilah cewek yang apa adanya dirinya. Yang muka dan lehernya simetris. Jangan muka putih leher hitam, cari yang udah apa adanya. Kenapa? Kalaupun gak dapet gak usah ke dukun. Gak usah nyari curhat dirimu. Pakai promosikan diri lu di Facebook, Instagram story dan sebagainya. Gak usah. Kalau engkau sebagai pria hari ini belum punya pasangan. Apa yang engkau harus lakukan? Tidur solusinya. Kenapa tidur? Karena Adam sedang tidur, diciptakanlah Hawa. Adam lagi sare. Orang Batak bilang lagi modom. Kenapa tidur? Karena Mazmur 127 ayat 2. Aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat dia sedang tidur. Gua aja main Mobile Legend tahu-tahu AFK. Gara-gara sambil main ketiduran. Jadi menikmati hidup santai bro. Yang paling terakhir.
pelihara hati. Yang kedua adalah mengendalikan pikiran. Dan yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jiwa tanpa pengetahuan tidaklah baik. Dan orang yang tergesa-gesa dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Jadi jangan tergesa-gesa. Cuman karena aduh udah umur 29 bang gue masih belum punya pasangan nih hidup. Jangan tergesa-gesa. Karena waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Saya pribadi kalau pengen tergesa-gesa udah pengen nikah lagi pak. Bahkan gue jomblo bro. Duda available time. Ya kan? Tapi kan anakku masih SMP. Terus anakku bilang, papi gak boleh nikah sebelum aku lulus SMA. Hah? SMA? Nah, sekarang masih SMP deh. Bisa gak kita negosiasi lulus SMP deh papi nikah lagi? Gak boleh. Harus nunggu aku lulus SMA. Kenapa? Karena aku kemarin nonton Indosiar sama Oma. Ternyata ibu tiri itu jahat tau pi. Masa itu bapak nikah sama ibu anaknya jadi ngamen loh pi. Jadi aku takut nanti kalau papi nikah lagi aku ngamen. Indosiarnya gua matiin. Ini omanya maminya Mongol itu kalau udah nonton bro. Ikatan cinta sampai bebelit-belit gak kelar-kelar deh. Mami Mongol cantik. Usianya 82 tahun. Kecantikannya maksimal ibu-ibu zaman dulu modal bedak pipa. Emang dulu ada kanebo? Nggak ada dulu mah pipa, Fambo sama Marx. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol, merah banget. Tapi coba mereka cuma dengan bedak pipa menikah seumur hidup. Sekarang kita semua dengan skincare 3 tahun cerai. Kenapa? Dempul. Saya pernah ketemu cewek pas kita jalan bareng meleleh kayak cendol. Bedaknya 10 cm loh bro. Jadi jangan tergesa-gesa. Nikmati proses Tuhan. Karena dengan kita menikmati proses kita akan belajar banyak hal. Jadi buat ibu bapak yang hadir hari ini maupun yang nonton. Nikmati proses Tuhan. Saya gak langsung jadi artis pak. Saya melewati fase jualan koran, masuk penjara. Digosipin udah gak Kristen. Dimarah-marahin gara-gara ikut acara penelusuran dunia malam, dunia gaib. Ada sampai marah-marahin gua DM, Pak Mongol hamba Tuhan kenapa ikut DMS, kenapa ikut YTT Pak, itu bertentangan dengan firman. Dia lupa gua ini artis. Saya ini pekerjaannya seniman, saya belum punya gereja. Otomatis pekerjaanku itu. Yang penting selama gue penelusuran gue belum pernah kesurupan. Itu aja. Kenapa sih bang gak kesurupan? Alkitab yang bilang 1 Yohanes 5 ayat 18 dan si jahat tidak pernah bisa menjamah engkau. Gitu. Jadi kalau Bang Mongol kenapa bang gak kesurupan? It's not mine. Bukan giliran gue. Biarkanlah mereka yang kesurupan. Kan ntar dia juga tapiin diri. Ya kan? Wow. Oh gue main HP di belakang. Oh enggak gue jalan-jalan sama tongkat. Lu kemari datang lu gue sabet lu. Jadi nyantai pak. Gak pernah ribet. Bang pakai jas dong kalau pelayanan. Mohon maaf ada gak orang Manado di sini? Ingat kita orang Manado pakai jas cuman buat 2 acara. Nikah dan meninggal. Nah lu suruh gue pakai jas. Ya ampun. Dan yang paling terakhir nih pesan Mongol buat semua yang hadir hari ini. Stop mengucapkan semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Kalau ada teman, saudara, jemaat yang meninggal, jangan lagi ada kalimat ini. Kenapa nggak boleh? Karena kalimat ini udah mulai digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Kalau semua masih diterima di sisinya, bingung bos. Panjang banget tuh sisi.
Bingung yang Tuhan tuh yang mana ya? Berarti Pak Pariaji almarhum masih terkena di sisinya. Nah hari ini di YHS kita bikin baris baru. Ya, ntar bilang sama Pak Yusak sama Bunda Hana ya. Kalau boleh semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Jangan lagi di sisinya. Panjang soalnya. Ya kan. Nah kita bikin baris baru ya YHS jemaat yang baik yang di gereja maupun di rumah. Kirim krans gitu gede-gede. Semoga almarhumah atau almarhum diterima di depannya. Kan lumayan bisa nengok ke belakang. Jadi hidup tuh santai bro. Gak usah ribet. Selama kita memiliki sukacita dari Tuhan is everything good. Amin. Saya sampai hari ini santai ngadepin ini. Bapak Ibu mohon maaf saya datang kemarin. Malang hujan toh. Enak di bawah, di atas Pak. Kursi sebelah Mongol udah aduh. Saya begini, gue bilang udah tenang aja, nggak usah megang pun kalau emang mau game. Ada teman bilang, Ngol, kalau lu mau naik pesawat, duduknya di mana? Emergency. Kenapa di situ? Itu suka patah Ngol. Jadi setidaknya lu selamat. Emang kenapa? Pokoknya kalau pas 5.000 kaki Ngol, lu lompat Ngol. Kalau dia air Ngol, lu pasti 80% selamat. Gue bilang siapa yang bilang? 5.000 kaki lu masuk air Pak. Sing, nyampe dasar. Ketemu apa karang. Cik, lu lompat lagi sing, meninggal Pak perjalanan. Tetep. Jadi nggak usah nunggu mau. Kalau memang waktunya tiba. Satu yang kita minta sama Tuhan. Tuhan rancanganmu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Tidak kecelakaan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan. Jika kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Amin. Hadapilah 2023 tetap dengan kekuatan berjalan bersama Tuhan. Nanti tanggal 1 kalau nggak salah ada Pastor Yusak datang. Kalau nggak ada kegiatan wajib hadir. Karena ada gembala senior. Gembala kalau memberi firman pasti menguatkan kita. Amin. Jadi tetap berpegang teguh pada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan selalu menolong hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.